Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya di Kamar Biru Channel. Oke cuy, kali ini saya mau menceritakan film tentang perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama Islam di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Awal cerita diperlihatkan 3 utusan kaum muslimin yang datang ke 3 raja. Raja pertama Heraklius, Raja Rom, yang raja kedua Muqawqis, Raja Alexandria, dan ketiga Raja Kisra atau Raja Parsi. Untuk membacakan surat yang dikirim Rasulullah yang berisikan surat ajakan agar raja dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Namun Kisra, Raja Parsi, menolak dan merobek surat dari Rasulullah. Lalu scene diperlihatkan Zaid dan Abu Thalib sedang risau memikirkan keadaan Rasulullah yang ada di dalam gua Hiro, yang sedang menunggu wahyu pertamanya. Lalu Jibril pun datang dan menuntun Rasulullah untuk membacakan wahyu pertamanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah wahyu turun, lalu Zaid, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan kepada sahabat tentang wahyu itu. Di saat bersamaan, datang Abu Thalib yang khawatir lalu menanyakan keadaan Rasulullah. Lalu Zaid pun berkata, kalau Nabi sendirian di dalam gua dan malaikat datang menampakkan diri kepada Rasulullah, lalu menuntunnya untuk membacakan wahyu. Setelah Zaid menjelaskan kepada Abu Thalib dan para sahabat, lalu Abu Thalib pun memerintahkan agar kabar ini dirahasiakan, jangan sampai terdengar warga Mekah karena Abu Thalib khawatir akan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya kabar itu pun diketahui oleh kaum Quraisy. Akhirnya seorang sahabat Rasul pun ditangkap, lalu kaum Quraisy kesal. Umayyah pun memerintahkan Bilal untuk menghukum dan mencambuk sahabat Rasul. Ternyata Bilal tidak tega untuk mencambuk dikarenakan Bilal diam-diam sudah mau masuk Islam. Dikarenakan Bilal tidak mematuhi tuannya, lalu Bilal pun dihukum, disiksa dan dicambuk dan dipaksa untuk tidak memeluk Islam. Di saat Bilal dihukum, lalu Abu Bakar memerintahkan sahabat untuk membeli Bilal dari Umayyah, dan Umayyah pun akhirnya melepaskan Bilal. Abu Bakar, yaziduka 100 dinar ala thamani Bilal. Lalu kaum Quraisy pun datang ke rumah Rasul dan berunding bersama Abu Thalib dan menjanjikan Rasulullah kekayaan dan kedudukan apabila Rasul mau mengikuti ajaran mereka. Tapi apabila Rasul menolak, maka kaum Quraisy akan memerangi kaum muslimin. Lalu kaum muslimin pun mulai berani terang-terangan dengan ajaran agama Islam. Para sahabat dan Rasul pun mulai berjalan ke arah Ka'bah. Meskipun di sepanjang jalan Rasul dan sahabat dihujani batu, tapi Rasul tetap meneruskannya. Sampai akhirnya Rasul dan sahabat pun sampai di depan Ka'bah. Rasul pun hendak diserang oleh kaum Quraisy. Di saat keadaan mulai tak terkendali, tiba-tiba datang sang raja singa Sayyidina Hamzah. Seketika itu kaum Quraisy pun terdiam karena kedatangan Hamzah. Sayyidina Hamzah pun langsung membela Rasul dengan menentang semua kaum Quraisy. Tapi kaum Quraisy tidak ada yang berani melawan Sayyidina Hamzah. Setelah kejadian di Ka'bah, lalu kaum Quraisy pun menyiksa kaum muslimin. Ibunda dari Ammar pun diseret lalu dipaksa untuk masuk ajaran kaum Quraisy. Lalu ibunda Ammar dan ayahnya pun dibunuh oleh kaum Quraisy. Setelah kejadian itu, Rasul pun memerintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan Mekah dan pergi ke Habsyah.
ke seorang raja yang tidak pernah zalim. Lalu Abu Sufyan menyuruh Amr untuk menghasut raja tersebut agar sang raja tidak melindungi kaum muslimin. Di saat kaum muslimin mau diserahkan ke Amr, lalu kaum muslimin menceritakan kisah Nabi Isa yang dituhankan oleh sang raja. Setelah mendengar kisah Nabi Isa, lalu raja pun memberikan kebebasan dan keamanan untuk kaum muslimin. Setelah mendengar keputusan sang raja, kaum Quraisy pun marah besar dan langsung menghukum siapapun yang berani melindungi Rasul. Beberapa tahun dilewati kaum muslimin dengan penderitaan sampai akhirnya istri Rasulullah Khadijah dan pamannya Abu Thalib pun meninggal. Setelah Abu Thalib wafat, Rasulullah pun memutuskan pergi dari Mekkah menuju kota Taif. Tapi setelah sampai di kota Taif, Rasulullah pun tidak diterima di sana. Lalu Rasulullah dilempari batu. Setelah Rasulullah diamankan oleh Zaid, datanglah seorang pemuda Nasrani yang menolong dan memberi makanan kepada Rasulullah dan mengabarkan bahwa kota Taif tidak aman buat Rasulullah. Setelah kaum muslimin sudah tidak aman di kota Mekkah, lalu Rasul pun memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, dan sahabat lainnya pun langsung hijrah ke kota Madinah, sementara Rasul masih berada di kota Mekkah. Kaum Quraisy pun mengumpulkan 7 pemuda untuk berencana membunuh Rasulullah. Di saat ketujuh pemuda itu masuk ke rumah Rasul dan hendak membunuh Rasul, tiba-tiba mereka pun terdiam karena orang yang berada di balik selimut itu ternyata bukan Rasulullah, melainkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kaum Quraisy pun mengejar Rasul, tapi Rasul berhasil kabur dan bersembunyi di dalam gua. Kaum Quraisy pun hendak mengejar Rasul ke dalam gua, tapi tepat di mulut gua ada sarang laba-laba dan burung merpati. Jadi menurut mereka, Rasul tidak mungkin ada di dalam gua tersebut. Setelah kaum Quraisy pun pergi, Rasul pun melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Sementara di Madinah, para sahabat sedang risau menunggu kedatangan Rasul. Dan pada akhirnya, Rasul pun datang dan disambut dengan gembira oleh warga kota Madinah. Setelah Rasul datang, semua sahabat menawarkan tempat tinggal. Tapi Rasul memilih onta yang dinaikinya untuk memilih di mana Rasul akan tinggal. Sang onta pun berjalan untuk memilih. Setelah onta menemukan pilihannya, disitulah masjid pertama dibangun. Lalu para sahabat pun bergotong royong membangunnya. Bismillah, nuqimu baitar Rasul. Sementara itu, di kota Mekkah, kaum Quraisy merampas dan merusak barang-barang milik keluarga kaum muslimin yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Sampailah kaum muslimin kabar itu, lalu Sayyidina Hamzah pun marah dan meminta kepada Rasul agar kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun memerintahkan agar menyiapkan pasukan untuk melawan kaum Quraisy. Lalu dengan tekad kuat, berangkatlah kaum muslimin ke arena peperangan. Rasulullah memimpin langsung aksi peperangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Sangatlah jumlah yang tidak seimbang. Lalu terjadilah duel 3 lawan 3 dari kaum Quraisy dipimpin oleh Utbah, Sayyibah, dan Walid bin Utbah. Sedangkan dari kaum muslimin dipimpin oleh Ubaidah, Sayyidina Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pada akhirnya duel itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu setelah itu terjadilah pertempuran besar-besaran antara kaum Quraisy dan kaum muslimin yang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Penduduk kota Mekkah pun bersedih atas meninggalnya keluarga mereka yang ikut berperang melawan kaum muslimin, termasuk Hindun, istri dari Abu Sufyan yang sedih karena kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya. Lalu Hindun pun marah dan berjanji akan membalaskan dendam keluarganya. Hindun pun menyewa tukang lempar tombak untuk membunuh Sayyidina Hamzah.
Lalu terjadilah perang Badar kedua dengan pasukan Quraisy yang lebih besar. Rasul pun mengisyaratkan agar berhati-hati pada pasukan kuda Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di saat peperangan hampir dimenangi kaum muslimin, tiba-tiba pemanah yang di atas gunung turun untuk mengambil hasil rampasan perang. Lalu pasukan kuda Khalid bin Walid pun mementari gunung dan langsung menyerang kaum muslimin dari arah belakang, sehingga membuat pertahanan kaum muslimin rusak dan mengakibatkan Sayyidina Hamzah tewas dalam peperangan tersebut, dan hampir membuat Rasul terbunuh, dan pada akhirnya peperangan itu pun berhasil dimenangkan oleh kaum Quraisy. Singkat cerita, waktu haji pun tiba. Kaum muslimin pun berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji pada saat Rasul dan sahabat sedang istirahat. Lalu datanglah utusan kaum Quraisy untuk melakukan perjanjian perdamaian. Lalu Rasul pun menyetujui perdamaian tersebut, dan Rasul mendapatkan 10 tahun perdamaian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Sehingga Rasul dan para sahabat pun menggunakan waktu itu untuk menyebarkan agama Islam, sehingga membuat Khalid bin Walid pun ikut masuk agama Islam. Dan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. pada akhirnya kaum muslimin pun berhasil kembali memasuki Mekkah dan merebut Ka'bah dari kaum Quraisy. Dan film pun tamat.